Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, alhamdulillah kita tiba pada akhir pertemuan kita, yaitu pertemuan budaya Nusantara. Dalam pertemuan yang dinamai seminar ini telah banyak yang dapat dicapai, telah banyak yang dapat dihasilkan. Sekarang persoalannya adalah bagaimana mewujudkannya dalam kehidupan kita. Jadi ini persoalan yang kita hadapi. Tetapi produk yang sudah dibacakan tadi kan berkembang terus, tidak berhenti. Dan kalau dia berhenti, maka kita akan mengulangi kesalahan yang sama dengan yang kita jalani. Tidak boleh berhenti. Masih banyak lagi hal-hal yang lepas dari perhatian kita. Maklum, hanya beberapa hari saja, bagaimana mau menghasilkan seluruhnya. Umpamanya saja saya tunjuk beberapa hal kecil. Satu, orientasi pembangunan kita. Selama ini kita berorientasi darat. Padahal nenek moyang kita dahulu melalui Sriwijaya, melalui Mojopahit, itu berorientasi laut. Lalu datanglah Sultan Agung Hanyokrokusumo dari dinasti Mataram. Dialah yang merubah menjadi orientasi darat hanya karena armadanya dikalahkan oleh Belanda, tapi tidak berusaha untuk menang lagi. Berturut-turut pahlawan-pahlawan laut kita mati satu persatu, dan akhirnya kita tambah melemah, di mana akhirnya kita kehilangan orang-orang seperti Yasudarso. Ya, ini masya Allah, sekarang nggak ada. Saya coba menghidupkan lagi kecenderungan bahari kita, tradisi laut kita. Insya Allah tanggal 13 Desember nanti akan ada Hari Bahari Nasional, Hari Laut. Terus terang kayak Anda semua, kita nggak punya duit. Ya, bikinnya aja di Museum Bahari di Jakarta Kota. Orangnya dibatasi karena makanannya kurang. Ya di kota kan nggak kayak di sini rakyatnya siap sedia, entah telepon, entah apa ya. Lah di kota lain, maka paling tinggi ya angka 70 lah yang kita undang. Yang lain datang silahkan, tapi nggak makan. Tujuannya sederhana aja, yaitu memulai sebuah proses mengembangkan orientasi laut dalam budaya kita. Orientasi laut yaitu dengan cara menghidupkan kembali Pelabuhan Sunda Kelapa, pelabuhan laut terbesar di dunia pada waktunya. Sampai sekarang Jakarta adalah bandar terbesar di dunia, tapi kita sendiri yang melecehkan. Tanda dari pelecehan itu tampak mall dibangun di mana-mana. Lalu lintas kita tidak mencerminkan kebutuhan air, jualannya penuh,
rusak dengan bis-bis, mobil-mobil. Saya belum pernah lihat ada bus di air itu. Tapi ada saluran air dari utara melalui kali Ancol terus ke Kalimalang, ke Cideng, nggak pernah dimanfaatkan. Kali Ciliwung nggak pernah dimanfaatkan, ya, menjadi WC terpanjang di dunia. Jangan-jangan nanti ya Surawatu juga begitu nasibnya. Nah, ini harus kita rubah, kita kembali kepada orientasi laut. Tapi terpenting tadi yang dikemukakan oleh apa itu namanya hasil-hasil seminar itu bisa diterapkan dalam pembangunan laut. Tidak ada kekhususan darat di situ. Ini yang perlu dipuji. Terus terang, kita hanya dihadapkan di situ kepada kepentingan rakyat yang harus kita perhatikan. Justru di laut lah kepentingan rakyat itu akan terlihat. Orang-orang termiskin di negeri kita ini adalah nelayan. Siapa nelayan? Wajib kita menolong mereka giat di laut, dan wajib kita mengembangkan paham kerakyatan di kalangan dalam pembangunan kita. Kemudian banyak sekali yang dapat dilihat. Pertama, yang menyangkut hal-hal yang belum disentuh oleh pembangunan kita. Apa maksudnya yang belum disentuh oleh pembangunan kita? Jelas sekali bahwa pembangunan kita ini tidak mementingkan, sebagaimana dikatakan tadi oleh hasil seminar, kesehatan umum di kita ini hampir-hampir tidak berfungsi. Kalau nggak punya uang nggak jalan. Padahal itu bisa negara melarat pun bisa kalau mau. Di Kuba, negara yang miskin, lebih miskin dari Indonesia, itu kesehatan umumnya paling baik di dunia. Pelayanan kepada kesehatan umum jauh lebih baik dari siapapun. Kita mencoba menjadi Amerika Serikat, semua serba bayar. Ini nggak bisa diterus-teruskan. Kedua, pendidikan. Pendidikan juga demikian, sekarang perlahan-lahan mulai digerogoti oleh uang. Ya memang pendidikan itu mahal, siapa katakan tidak mahal. Karena itu yang dipikirkan haruslah bagaimana meningkatkan penghasilan pemerintah sehingga cukup untuk pendidikan yang bermutu. Ini bukannya mencari pendidikan serba murah. Nah, ada menteri yang dulu memutuskan sebuah buku dipakai untuk 5 tahun, bukan hanya setahun. Bukan gitu caranya, Mas. Ada menteri kok goblok. Yang mestinya apa? Mestinya itu naikkan dong pendapatan masyarakat. Pikiran kita harus begitu. Di Inggris saat ini yang namanya bensin itu Rp7.500 per liter premium. Tenang-tenang aja orang bayar karena penghasilannya besar. Di Jepang Rp9.000 per liter. Tenang-tenang aja orang Jepang bayar karena cukup. Di kita 3.500 udah ribut karena penghasilannya nggak cukup. Naikkan pendapatan rakyat. Betul nggak? Jadi kita memang salah selama ini. Lalu yang kedua, hal yang tadinya tidak ada,
Rakyat berhadapan dengan kekuatan aparat negara yang tidak bersih juga. Apa yang nggak dikorupsi sekarang? Tambah lama tambah gede korupsinya. Jelas utangnya tambah, korupsinya tambah, bukannya dihilangkan. Begitu kok ngaku bahwa demokrasi mulai berjalan di Indonesia, ini omongan goblok. Kenapa? Karena demokrasi itu intinya adalah kedaulatan hukum. Nah, selama di kita orang korupsi, orang melanggar hukum dan sebagainya tidak diapa-apakan, maka selama itu pula tidak ada demokrasi. Percuma aja ngomong demokrasi, percuma. Demokrasi telah mulai di Indonesia, kata orang-orang itu. Alah, menurut mas, ikut-ikutan nggak ngerti urusannya. Daripada ikut-ikutan zamannya Soeharto, hanya karena ada MPR, ada DPR, ada Mahkamah Agung, ada Presiden, ada BPK, ada legislasi, itu dianggap sudah demokratis. Itu adalah lembaganya, tapi tradisi demokrasinya nggak ada. Ini yang harus dimulai oleh pemerintah, membuat tradisi demokrasi ini. Jadi karena itu ya kita harus sadar betul akan hal ini. Sini tidak boleh ada pendapat berbeda. Malah sekarang ini terus terang saja begitu rupa, kritikan sudah nggak didengar lagi. Kemarin kami, saya, Pak Sutrisno, Pak Wiranto, Pak Mega, Akbar Tanjung kumpul, semuanya sama penilaiannya, yaitu bahwa pemerintah tidak mau mendengarkan kritikan, tidak memperhatikan kritikan. Nah ini karenanya ya kita terus terang aja terbuka. Saya bilang daripada ngomel-ngomel, bikin aja pernyataan tentang hal itu. Nah, jadi ini contoh-contoh daripada apa yang dapat diperbuat, bukan hanya sekedar masalah-masalah teknis saja. Masalah teknis itu diisikan kepada hal-hal pokok yang saya katakan tadi. Ambil contoh, undang-undang mengatakan bahwa segala barang di Indonesia ini, tanah, air, dan udara adalah milik pemerintah. Akibatnya jelas, ketika minyak diketemukan, ketika gas diperoleh, ketika tambang dapat, itu semua menjadi miliknya negara. Artinya miliknya para pejabat. Dikelola, lalu pejabat itulah yang menikmati. Rakyatnya ngaplo. Kan? Tinggal duding aja. Oh ini punya negara. Dibayar aja tidak pantas, nggak pantas. Ini harus ada perubahan anggaran undang-undang dasar mengenai soal ini, yaitu bahwa pemikiran-pemikiran yang kerakyatan itu kita belajar dari kenyataan, tidak dilahirkan dari pemilikan negara, tapi justru dari pemilikan rakyat. Inilah. Nah, pertanian juga demikian. Tadi ada keluhan betapa orang sudah tidak mau lagi ke profesi pertanian. Betul. Ya, pertanian sudah tambah lama tambah susut tulangnya. Ingin dikembalikan. Menurut saya itu impian. Nggak usah jauh-jauh. Bapak saya itu tani, mbah saya tani.
ada tanahnya, apalagi yang nggak punya, yang ada aja nggak mau balik ke sana. Jadi apalagi ada sistem bagi waris yang mengeping-ngeping tanah, tambah lama tambah sedikit, tambah lama tambah sedikit. Sekarang ini rata-rata di Pulau Jawa yang berisi kira-kira 120 juta manusia Indonesia, itu para petani mempunyai, ya katakanlah rata-rata 0,3 hektar per keluarga. Bayangkan itu 0,3 hektar per keluarga. Di tempat lain, wah banyak dengan teknologi yang maju, sawahnya juga luas, ya pantas kalau kaya raya. Di sini ya melarat semua, udah hitam mukanya nggak karu-karuan gitu, 50 tahun di sawah, pergi kemana? Pergi haji ya, sudah tua bungkuk, iya, nah ini uangnya habis, sekali jalan habis. Nah, begitu aja bangsa kita, karena itu perintah agama masih dilaksanakan dengan rajin, sangat hemat, sehingga akhirnya kesehatannya terganggu karena hematnya. Ini itu namanya shared poverty, kemiskinan yang dirasakan bersama. Iya, ini ada para antropolog itu mengatakan Clifford Geertz dan lain-lain, shared poverty, kemelaratan yang ditanggung bersama. Ini harus ditinjau kembali, tinjau ulang. Kalau menurut pendapat saya ya dirubah undang-undang dasarnya soal ini. Tapi yang tidak, yang mengenai hal yang permanen, yaitu kewajiban negara terhadap rakyat, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini jelas bahwa masih banyak yang harus kita perbuat, masih banyak yang harus kita lakukan. Bagaimana caranya kita dapat melakukan kata-kata pembangunan yang benar? Ya, pertama tentu saja dengan merubah orientasi pembangunan menjadi berorientasi rakyat. Kalau sekarang terus terang saja rakyat itu ditipu. Sejak tahun 45 kita merdeka sampai sekarang katanya kredit murah, nyatanya ya cuma sedikit. Yang terbanyak diberikan kepada orang-orang kaya yang kemudian menyelewengkan, termasuk yang pinjam di LBI, yang memperoleh bantuan likuiditas Bank Indonesia. Bahkan kiai pun tidak luput. Banyak sekali kiai-kiai yang sekarang menghadapi tuntutan di pengadilan karena pinjam-pinjam uang KUT, ya, operasi usaha tani. Jelas terang-terangan kiai gede-gede. Saya tidak saya tutup-tutup, begitu nyatanya kok. Nah, saudara-saudara ya, ini menunjukkan bahwa orientasi kita itu salah sama sekali. Bukan kepada kelompok rakyat, tetapi kepada kelompok kaya. Bukannya rakyat yang dijadikan kaya supaya kaya bersama, tetapi orang kaya dilayani supaya berlebih, tambah kaya, tambah kaya, tambah kaya. Tapi setelah kaya, uangnya dibawa lari ke luar negeri. Kalau saya beritahu Anda, ya, nggak usah kaget. Bank-bank besar di dunia ini, Barclays Bank dari Inggris, macam-macam bank, Deutsche Bank, Amro Bank, dan lain-lain, itu memberikan pinjaman-pinjaman. Saya tanya kepada mereka, loh, Anda kan bisa kasih pinjaman begini, uangnya numpuk dipinjamkan orang Indonesia? Loh, kita dulu pinjamnya dari Indonesia, Mas. Jadi lah itu.
karena kita membiarkan semuanya disedot oleh sejumlah orang-orang, ya, yang akhirnya kaya raya, uangnya dibawa keluar, di luar menjadi diputar oleh bank, banknya menjadi kaya, orangnya kaya juga, akhirnya rakyatnya yang tambah miskin, bukan miskin saja, tapi terjadi proses pemiskinan, artinya tambah lama tambah miskin. Nah inilah saudara-saudara yang harus kita lawan, yang harus kita atasi. Bagaimana caranya? Ya itu nanti segala akal kita keluarkan untuk itu. Ya bisa ya dengan nyanyian kayak Mas Franky, ada lagi yang cuma tepuk-tepuk, nggak apa-apa, saya punya seminar, ada dengan penelitian dan seterusnya, ya, ada yang ngarang dan sebagainya. Nah inilah saudara-saudara apa yang harus kita berbuat di masa yang akan datang. Kita tidak boleh ikut orang lain. Strategi ekonomi kita umpamanya yang dinamakan pasar bebas tanpa hambatan itu harus kita tinjau kembali. Oke, supaya jalan dengan baik, sebagian kita buat perdagangan bebas, yaitu perusahaan-perusahaan besar yang sudah terlanjur melaksanakan perdagangan bebas. Ini yang saya katakan pada para duta besar, apakah Jepang, apakah Jerman, apakah Amerika Serikat, Inggris dan sebagainya, bahwa kita akan menggunakan prinsip-prinsip perdagangan bebas dalam satu bagian dari ekonomi kita, yaitu usaha modern. Kenapa? Karena kita mengikuti apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan ekonomi Belanda, yaitu apa itu namanya, bahwa ekonomi kita ini ada dua macam, ekonomi modern dan ekonomi tradisional. Tadi itu di ekonomi tradisional itu perusahaan-perusahaan modern dikenakan pajak, labanya ditarik dan sebagainya, ya, setahun sekali, pembukuannya harus rapi. Tapi ada ekonomi kalau dihitung 1 tahun sama dengan bahkan lebih besar daripada pajaknya perusahaan-perusahaan. Jadi kita harus sadar betul, ada bagian yang kita serahkan kepada masyarakat, ada kepada usaha besar menjadi perdagangan bebas. Yang tidak kita serahkan kepada perusahaan besar itu ditanggung oleh pemerintah, haruslah menggunakan apa yang diperoleh pemerintah itu sebagai pajak dan sebagainya untuk kepentingan rakyat, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Ini yang penting sekali harus diingat. Nah, untuk mencapai itu semua bisa ditetapkan satu strategi pembangunan yang benar, ya tentu rakyat harus diajak ikut serta dong. Katanya von Clausewitz, seorang ahli strategi Jerman abad ke-19, apa dia bilang? Dia bilang bahwa perang terlalu penting hanya diserahkan kepada para jenderal untuk produksi. Karena itulah Undang-Undang Dasar kita mengatakan yang menentukan ada perang atau tidak adalah DPR, bukan siapa-siapa, bukan TNI itu sendiri. TNI hanya pelaksana perang, bukan pengambil keputusan perang. Kalau TNI diserahi tugas mengambil keputusan, ya tiap hari kita perang. Ini umpamanya dapat saya kemukakan umpamanya saja ini ya. Dai Bakhtiar, bekas Kapolri, dai yang nggak bisa pidato itu, pernah mengatakan
para mahasiswa yang demo di hadapan rumahnya Megawati Soekarno Putri ketika jadi presiden adalah orang yang melanggar kepentingan umum. Saya tidak penting melanggar tidak melanggar, yang penting siapa yang menentukan. Benarkah bahwa kepentingan umum itu dirumuskan oleh Polri? Tidak betul. Yang merumuskan bahwa pelanggaran umum terjadi, itu pelanggaran kepentingan umum terjadi, yang menentukan adalah Mahkamah Agung kalau tidak pengecut. Oh iya, kalau nggak pengecut begitu. Itu hak dia, kalau diambil orang kok diem aja, itu gimana ya? Nah, bayangkan kalau sudah Mahkamah Agung nggak ngerti hukum, ya terus yang lain gimana? Saya melihatnya itu ketawa, ini gimana sih orang? Saya komentari nggak dimuat orang. Anggap angin lalu. Jadi karena itu ya kita harus jelas sekarang. Kepentingan umum itu terganggu, ketertiban umum itu terganggu. Yang memutuskan bukan dia, tapi Mahkamah Agung. Tapi jangankan itu Mahkamah Agung, pelanggaran hukum pun dia tidak berani ngapa-ngapain. Waktu KPU melarang saya menjadi calon presiden untuk kedua kalinya, maka ada pelanggaran, 5 buah pelanggaran terhadap 4 buah undang-undang oleh KPU. Yang dulu orang nggak percaya, sekarang terbukti pada masuk semuanya. Ya. Jadi kita lihat bahwa lo itu Mahkamah Agungnya diem aja, nggak berani apa-apa. Bicarain aja nggak berani, mau bagaimana? Pada waktu MPR menetapkan saya di impeach, nggak jelas semuanya. Itu salah satu tuduhan adalah saya melanggar Undang-Undang Dasar dengan mengumumkan keadaan darurat. Ini Mahkamah Agung saya tanyai tertulis, apakah terjadi pelanggaran atau enggak? Dijawab. Bayangkan coba. Kalau lembaga terhormat itu nggak jawab, lah bagaimana yang lain? Lalu saya minta supaya Kapolri Bimantoro waktu itu ditambah Panglima Widodo AS, sekarang Menteri, melanggar disiplin, melakukan tindakan insubordinasi apa tidak? Mahkamah Agung lagi-lagi diam saja. Mau mutusi ya takut, mutusi tidak memang iya. Nah ini susah kalau punya Mahkamah Agung kayak begini. Bubar aja lah daripada pusing-pusing, daripada dibubarin rakyat. Kalau saya, pendirian saya gitu. Kalau terlalu lama dibiarkan tidak, lama-lama rakyat marah, bisa nggak ada yang suruh, bisa ngamuk. Nah kalau kebetulan orang kayak saya itu yang terkena, ya nggak apa-apa, nggak ngajak rakyat, nggak marah. Pikiran saya, orang goblok ya biar aja lah. Nanti kan ketahuan sendiri dalam sejarah. Nah kalau rakyat nggak sabaran gimana coba? Bisa nuntut pada rakyat, rakyatnya marah. Sekarang aja itu saya di mana-mana dengar rakyat itu marah gara-gara BBM dinaikkan oleh Yusuf Kala. Yusuf Kala Jeping. Pan ya, Pan. Panggil aja Panderkala. Kenapa dibilang Panderkala? Dulu zaman Jawa Timur ini ada Rekomba, negara Belanda di sini.
gubernurnya Van der Plas. Dia membuat aturan pesantren itu adalah Heiligstad, kota suci. Karena itu para gerilyawan jangan sampai ada di pesantren. Ayo, bedanya opo saiki. Orang nggak boleh. Pesantren berusaha dicari apa betul ada teroris. Yang teroris satu dua pesantren yang kena semua. Ini kok demokratis itu dari mana? Nah, itu kalau saya ditanya gimana Pak itu kan pikirannya kalah begitu. Kita kalau dulu Van der Plas, Portugal Van der Plas, panggil aja Van der Kalah. Nah, kita mau minta dihukum ya nggak bisa. Jadi pelanggarannya sudah 3 bulan enak. Bahkan tadi aja saya ini tiap Sabtu jam 10 itu di radio ada siaran Jakarta sana, waktu radio di kota-kota lain. Nah, ada yang tanya saya, Pak, gimana Pak Kala itu? Oke, Pak melanggar hak asasi yang Charlie Chaplin, Remosim Saipet. Saya bilang, nggak usah berengosan nangis. Apa terus berengosan? Suka. Maaf ini kalau ada pejabat pemerintah di sini. Lebih baik sini sehingga itu ada kartu pelepas daripada unek-uneknya terus munyer saja, tahu-tahu ngobong lagi. Nah ini jadi ini ngokon itu loh. Padahal saya menyatakan apa adanya. Daripada dibungkus baik-baik tapi kenyataannya jelek, ya. Tinggalannya orang Pak Bis itu, mentut kamu ini tapi aku ini kan. Jadi karena itu para hadirin dan hadirat, saudara-saudara semua, saya merasa bangga bahwa dialog budaya, seminar budaya telah berakhir dan dengan keputusan-keputusan yang menunjukkan orientasi kerakyatan yang kuat. Baik sekali. Nah, kita tinggal lihat apakah hal ini bisa kita laksanakan apa tidak. Artinya pemerintah mau melaksanakan apa tidak. Kalau enggak ya kita laksanakan sendiri. Mau apa? Karena ya Pak, kita ini harus mulai lagi pendidikan yang mengacu kepada kepentingan, katanya kepentingan global dari Amerika Serikat. Itu pendidikan yang positivistik, mengikuti kode etik positif, filsafat pendidikan positif dari John Dewey, kira-kira ya 100-an tahun yang lalu. Mestinya ya kerakyatan itu coba toh tanda ya positif tuh Anda percaya. Hanya orang-orang berijazah tertentu dari sekolah-sekolah model sana itu yang boleh kerja, ya tuh? Belum mau testing itu tidak bisa. Orang kayak saya mau testing, saya ini keluaran Al-Azhar, nggak kan bisa, nggak ada ijazah teknik, nggak ada ijazah apa-apa, ekonomi nggak ada, padahal saya baca katek saya.
Tahuan saya daripada mereka. Tapi nggak diterima. Kenapa? Kan saya pernah ngelamar dosen di IAIN Surabaya aja nggak diterima. Bagaimana dulu ini? Alhamdulillah, ditolak, akhirnya terpaksa saya belajar lagi sendiri di rumah. Ya? Anda tahu, tanya sana. Eto saya ini kan ketua Dewan Penyantun. Tapi bukan dunia pendidikan, bukan dunia saya ya. Tidak. Sekali-sekali ke sana gitu aja. Nah, itulah cara saya merasa gembira dengan adanya seminar kali ini yang jelas-jelas menunjukkan bahwa orientasi Anda adalah orientasi kerakyatan, bukannya orientasi yang menamakan dirinya modern, yang menamakan dirinya pembaruan, yang menamakan apa saja lah. Asal tidak rakyat ya tidak usah dianggap. Ada kalanya juga kita pakai nama lain. Uskup Agung Recife mendiang Dom Helder Camara dari Recife di Brazil itu pernah mengajukan sebuah teori pendidikan, yaitu Education de Comunidad de Base, pendidikan komunitas basis. Kita komunitas basis kita nggak dihargai, pengajian enggak, sekolah minggu enggak, arisan enggak, semuanya nggak ada artinya. Ya jalan sendiri pendidikan kita karena menghasilkan ijazah-ijazah yang tidak menyangkut mereka itu. Dari mana pendidikan bisa baik kalau begitu? Di Indonesia dulu pikiran-pikiran Dom Helder Camara itu dikembangkan oleh mendiang Pastor Romo Mangunwijaya. Nah, sekarang diantara orang yang melanjutkan adalah Dr. Muslim Abdurrahman dari Muhammadiyah. Jadi kita melihat bahwa ini tidak ada urusannya dengan agama. Ini pendidikan ya pendidikan, tiap orang bisa. Apapun golongan agamanya ya bisa berkembang. Mas Muslim itu kebetulan di sananya Amros. Oh iya, Om Paciran. Saya pernah ke rumahnya. Ya, adiknya itu ketua Surya NU setempat, bapaknya ketua Muhammadiyah. Loh, kurang ngopo. Islamnya kurang ngopo loh. Toh dia belajar dari Romo Mangun loh, yang Katolik. Jadi kita bisa melihat bahwa kebaikan itu tidak dimonopoli oleh satu pihak saja, semua pihak ikut serta di dalamnya. Nah, inilah yang seharusnya menjadi ciri dari bangsa kita. Satu, kerakyatan; dua, yang dikatakan multi tradisi atau multikultural. Ini tradisi kita berbudaya banyak. Jadi karena itu ya saya sambut dengan gembira apa yang dikemukakan tadi oleh hasil seminar. Mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik dan kita dapat melakukan tindakan-tindakan berikut untuk mewujudkannya. Juga perbaikan-perbaikan di mana dianggap perlu. Ini penting, jangan merasa punya kita saja yang benar, kita juga bisa salah. Ya begitulah para saudara-saudara semua. Mudah-mudahan dengan penutupan ini tidak berarti tutup buku, ini baru buka buku malahan. Yaitu dengan modal yang kita dapat dari seminar ini, kita maju ke depan terus untuk menjadi
apa itu namanya angkatan baru yang akan mewujudkan arti kemerdekaan lebih penuh lagi daripada dari masa-masa lampau. Katanya hadis Nabi, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu Anda telah bermanfaat untuk bangsa ini. Itu harus bangga kita. Itu yang kita pegang. Jadi asas manfaat itu kita pegang teguh bahwa kita ini bermanfaat bagi yang lain. Penting. Yang selain itu ya ada artinya sendiri, ya agama ya bukan itu tok ya. Ada juga lain-lainnya, tapi ya yang terpenting adalah bahwa kita sudah memulai dari satu titik, kita kembangkan terus-menerus. Itulah para hadirat, selamat berseminar dan mudah-mudahan hasil ini akan terus-menerus mendorong kita ke arah masa depan yang lebih baik. Katanya seorang penyair Arab, ya, Rafa ibn Abd, ini dandang Arab ini. Walastu bihalal ittila'i maqfatan walakin mata yastarfidil qawm al-kidi. Aku bukan orang yang bersembunyi di balik gentong karena ketakutan. Gentong itu kan biasanya taruh di belakang di dapur. Ini masih di belakangnya, sembunyi loh. Walakin mata yastarfidil qawm al-kidi. Tapi ketika kau meminta tolong akan selalu tolong. Ini pegangan kita. Umat atau bangsa kita jika membutuhkan pertolongan kita untuk meluruskan orientasinya. Ini sesuai dengan apa yang dibawakan oleh penyair lain yang tidak kita ketahui namanya sekarang. Waladat kaum mukayabna adam batia wana suhaula kaya haku nasururo wajat linaf jika antakuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Ibumu melahirkan engkau wahai anak Adam, ketika itu engkau menangis. Bayi lahir kan nangis, maka karena suhaulaka yadhakuna surura, sementara manusia yang ada di sekitarmu semua tertawa gembira. Kenapa? Karena bayinya lahir selamat. Karena itu fajhad binafsika, usahakan bagi dirimu idza bakau fi yaumi mautika, ketika mereka menangisi kamu pada saat kematianmu. Dohaikam masro, kau sendiri justru tertawa gembira. Bukan tertawa, ayat tertawa kan ya rawan semua. Ini tersenyum. Karena itu mayat itu ada yang tersenyum. Angkat apa junjungannya enteng, ya. Ada yang cemberut, hubungan abot. Apa om mati aja, mau mati masih mikir tonggo si Pak A itu belum kembalikan kambing. Nah, jadi karena itulah ya, jadi kita merasa berbangga hati dan berbesar hati melihat hasil-hasil dari seminar budaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah miskin, kita yang kaya tambah kaya, kamu tambah miskin, kita yang kaya tambah kaya, kamu kita